I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. High fucking with these hoes up. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja negara. Kebijakan fiskal Islam diatur dalam hukum Islam, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama meningkatkan produk domestik bruto, yang kedua mengurangi pengangguran, yang ketiga menstabilkan harga. Kebijakan fiskal itu sudah ada sejak zaman dahulu. Yang saya ingin jelaskan di sini yaitu kebijakan fiskal di masa Rasulullah SAW. Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke-7, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai kebutuhan negara. Tempat pusat pengumpulan dana disebut Baitul Mal, yang di masa Nabi SAW terletak di Masjid Nabawi. Belanja pemerintah pada masa Rasulullah untuk hal-hal pokok meliputi biaya pertahanan negara, penyaluran zakat untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang negara, serta bantuan untuk musafir. Pentingnya kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Rasulullah SAW untuk menstabilkan pemerintahan Islam menjadi lebih dapat dimengerti dan jika dipahami besarnya kenaikan populasi kaum muslimin. Langkah-langkah yang diambil Rasulullah atas nama kaum mujahirin dan seluruh kaum muslimin di Madinah dan Hijaz. Secara bertahap, kesejahteraan muslimin mengalami perkembangan. Sumber-sumber pendapatan negara, yang pertama ghanimah atau harta rampasan, yang kedua zakat, yang ketiga ushur, yang keempat fa'i, yang kelima jizyah, yang keenam kharaj atau pajak tanah, yang ketujuh uang tebusan untuk para tawanan perang, yang kedelapan pinjaman-pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin, yang kesembilan khums atau rikas khums, yang kesepuluh amwal fadilah, yang kesebelas wakaf. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah ada 4 langkah yang dilakukan oleh beliau. Di antaranya, yang pertama peningkatan pendapatan nasional dan tingkat dari partisipasi kerja, yang kedua kebijakan pajak, yang ketiga anggaran pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah dengan cermat, efektif, dan efisien menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Yang keempat kebijakan fiskal khusus.